Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik pemirsa, kembali di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Ustazah Yusnelma Eka. Dengan tema kita yaitu kemuliaan bagi orang-orang yang terzolimi. Dan juga bersama dengan narasumber ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga Al-Mukhlisin ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Baik, nah kita lanjutkan dengan jawab pertanyaan tadi Bu. Yang kalau pembulian itu termasuk jenis menzolimi orang atau seperti apa? Ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembulian ya. Pembulian ini adalah melecehkan ya, menghina seorang. Ini adalah menghilangkan atau merendahkan kehormatan orang lain. Ini bagian dari zolim. Itu zolim besar ya. Karena harga diri orang dihilangkan, direndahkan seperti itu. Ini adalah zolim yang besar, bukan zolim yang kecil lagi gitu. Jadi ini adalah bagian dari kezoliman. Karena hati-hati itu ada suatu kisah disebutkan oleh ulama, para salafus soleh mengatakan seseorang yang muflis atau bangkrut itu di hari akhir nanti itu adalah orang-orang yang banyak melakukan kezoliman kepada orang lain. Jadi ketika seseorang melakukan kezoliman, entah zolim kecil mau kayak yang mungkin kita nggak sadari, sinis kepada orang, mata kita tajam kepada orang, sikap kita kurang mengenakan pada orang lain, itu adalah zolim. Yang misalnya kita tumpuk sedikit-sedikit itu akan menjadi besar. Nah itulah salah satu penyebab orang-orang nanti di akhir akhirat itu orang-orang yang menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Karena kezoliman mereka, mereka mentransfer pahala kepada orang-orang yang mereka zolimi tadi. Itu bagian dari kezoliman. Baik, ternyata pembulian adalah termasuk ke bagian dari penzoliman ya. Baik, kembali ada yang mau bertanya, kami persilakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin. Silahkan. Ada? Ada belum ya? Oke baik. Nah berarti kalau kita menzolimi orang lain ya Ibu ya, tadi Ibu bilang bahwa kalau kita menzolimi orang lain dan mau dihapuskan doa kita, mau dihapuskan dosa kita itu berarti kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zolimi. Nah kalau orang yang kita zolimi itu tidak memaafkan kita, Ibu, itu seperti apa jatuhnya? Apakah nanti yang bersalah itu akan tetap orang yang terzolimi apa orang yang menzolimi? Gitu. Baik Kak Fahmi ya, jadi ketika kita berhubungan dengan manusia itu ada konsekuensinya namanya taubat ya. Ketika kita ingin menyelesaikan dosa kita, kalau kita berdosa dengan manusia, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukup dengan bertaubat bersungguh-sungguh, mengakui kesalahan gitu. Tetapi ketika kita berhubungan dengan manusia itu kita ditambah lagi syaratnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Yaitu meminta maaf dan mendapatkan ridho dari orang tersebut, keikhlasan dari orang tersebut. Tetapi jika orang tersebut tidak ikhlas ataupun tidak ridho, belum bisa memaafkan kita banyak-banyak berdoa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang tersebut dibukakan hatinya. Yang meskipun juga sampai akhirnya belum juga orang tersebut dibukakan hatinya, Allah yang lebih tahu. Mungkin ada hal yang membuat dia keras hati ataupun tidak menerima, itu masalah orang tersebut. Tetapi tugas kita adalah terus meminta maaf, mendoakan orang tersebut, dan apabila orang tersebut tidak juga memaafkan kita, itu kita udah istilahnya kita sudah berusaha dan Allah akan memberikan keringanan untuk kita. Jadi insya Allah pasti Allah memaafkan kita gitu, selama kita bersungguh-sungguh gitu, selama kita bersungguh-sungguh minta maafnya gitu. Jadi insya Allah akan ada pahala untuk kita gitu. Jadi kita udah terbebas kata Fahmi. Baik, berarti apapun itu kita tetap berusaha tentunya ya, untuk bisa mendapatkan maaf dari orang tersebut. Nah kalau ini ibarat kata ini merupakan kalau orangnya masih hidup. Nah kalau orangnya sudah meninggal dunia nih Ibu, seperti apa? Kan kita tetap harus meminta maaf kepada orang tersebut, karena gibah ini dosa yang paling besar tentunya, yang lebih berat dari zina tentunya, dan harus dimaafkan sama orang yang bersangkutan tentunya. Iya. Kalau misalnya orang tersebut hadir di dunia masih ada, kita bisa ya Kak Fahmi langsung ke orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut tidak ada, kita datangi ahli warisnya. Datangi ahli warisnya, sebutkan bahwa saya pernah seperti ini, pernah gibah, pernah seperti ini gitu. Jadi ketika baiknya seorang muslim ketika dia bersalah pada seorang lain, hendaknya dia bersungguh-sungguh taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perlu dia berwudu, dia sholat. Kenapa? Karena
yang membolak-balikan hati, memegang hati seorang itu adalah Allah. Allah. Bisa saja kita saat ini marah, bisa jadi sayang, bisa apa gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalaupun kita udah berusaha sekuat tenaga tetapi tidak juga dimaafkan, Allah lebih tahu apakah hati orang itu memang keras, hatinya susah untuk memberi maaf gitu. Allah yang lebih tahu. Tetapi Allah tahu usaha kita, pasti Allah memberikan pahala untuk kita seperti itu gitu. Dan orangnya tidak ada, kita datangi ahli warisnya, bilang apa yang kita lakukan, dan baik, dan juga kita bersedekah atau kita bersedekah atas nama orang tersebut. Bersedekah, sebutkan kita ingin bersedekah untuk orang ini gitu, atas nama siapa gitu. Itu salah satu cara kita untuk disebut oleh para ulama meminta maaf kepada orang yang tidak ada, yang sudah meninggal. Masya Allah. Jadi seperti itu ya Bu ya. Iya, dan juga ditambah dengan kita mendoakan orang yang sudah meninggal tadi gitu. Iya, betul sekali. Tapi kan kalau masalah gibah ini kan kita kan terkadang tidak sadar gitu kan, untuk menggibah dari orang tersebut tentunya ya kan. Nah, gibah dan fakta ini tentunya berdekatan seperti itu. Nah, kalau kita menyampaikan gibah tapi itu fakta adanya, itu termasuk gibah atau tidak Bu? Kak Fahmi, gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain yang ada, memang faktanya, memang real ya gitu. Misalnya, maaf ya Kak Fahmi ya, misalnya Kak Fahmi misalnya ya, ada si A ini tukang ngupil gitu misalnya di depan. Terus saya bilang sama si Kak Fahmi, itu suka ngupil ya Kak Fahmi. Padahal emang iya. Padahal emang iya. Kalau dia tahu, dia malu nggak? Malu kan? Itu adalah gibah. Membicarakan keburukan orang yang memang dia itu ada. Kalau nggak ada namanya fitnah gitu. Itu hati-hati sekali, makanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini luar biasa sekali, agamanya sempurna sekali, mengatur sedemikian rupa, sedetail-detail dari sikap kita, dari bibir kita, dari sikap kita, dari tindakan kita, mata kita, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Jangan sampai kita ada menyakiti, baik dari sikap kita, lisan kita, seperti itu. Oke, baik Bu, kita jedakan dulu ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.